Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, materi kita tentang konsep dasar informasi. Nanti kita akan membahas apa itu informasi, lingkungan informasi, siklusnya, bagaimana serta nilai-nilainya. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sebelum kita bahas masalah informasi, kita harus tahu apa itu data. Karena cikal bakal informasi itu dimulai adanya sebuah data. Data dan informasi itu berbeda. Itu merupakan titik awal dalam memahami sistem informasi itu sendiri. Ada beberapa pengertian data. Secara konseptual, data itu yaitu deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakainya. Jadi deskripsi, ya, kalian bisa tahu. Jadi gambaran lah seperti itu. Sedangkan di sini ada juga data diartikan pula sebagai kenyataan yang menggambarkan satu kejadian. Misalnya event, ya, satu terjadi pada saat tertentu dan kesatuan nyata. Ada juga objek nyata seperti tempat, benda, dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. Nah, itu data. Data itu macam-macam. Jadi ada berbagai data, ya. Yang pertama kita kenal ada yang namanya data terformat. Data dengan suatu format tertentu. Misalnya data yang menyatakan suatu nilai mata uang. Itu data, ya. Atau ada format tanggal, jam, dan lain sebagainya. Itu juga data terformat. Ada formatnya, ada bentuknya. Jadi tidak sembarangan. Tidak asal kita buat. Data yang kedua berbentuk teks, jelas. Yang namanya teks maksudnya sederetan huruf, angka, dan simbol yang dikombinasikan tidak tergantung pada masing-masing item secara individual. Jadi banyak, ya, misalkan kita makalah, koran, dan lain sebagainya, di situ sudah tersedia contoh-contoh teks banyak. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering seperti itu. Kemudian ada citra, image, atau lebih kenal kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu data dalam bentuk gambar. Misalnya ada gambar grafik, ada foto, hasil ronsen, tanda tangan, atau gambar lainnya lah. Yang penting data itu digambarkan dalam suatu gambar, image. Jadi data dalam bentuk gambar. Kemudian ada data juga dalam bentuk audio. Dalam bentuk suara. Misalnya instrumen musik, suara orang, suara binatang, detak jantung, itu data. Jadi datanya dalam bentuk suara. Kemudian ada yang dalam bentuk video. Data dalam bentuk gambar yang bergerak. Di mana video ini biasanya juga dilengkapi dengan suara, bukan hanya gambar bergerak-bergerak, tapi di situ gambar yang dilengkapi dengan suara. Video dapat digunakan untuk mengabadikan satu kejadian atau aktivitas. Jadi misalkan kegiatan-kegiatan kita syuting video, itu menggambarkan kejadian-kejadian yang lebih nyata dibandingkan dengan data-data yang lainnya. Kita lanjut. Kita ada yang namanya hierarki data.
data secara tradisional, data disusun secara dalam hierarki yang terdiri dari elemen data atau rekaman dan berkas filenya. Kita mulai dari elemen data. Suatu data terkecil yang dapat terpecah lagi menjadi unit data yang lain. Istilah lain untuk elemen data seperti ini kita kenal dengan medan, kolom item dan atributnya. Kemudian ada rekaman, record. Di sini merupakan gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Kemudian ada berkasnya, ada filenya. Himpunan seluruh rekaman yang bertipe sama. Jadi berkas-berkas yang setipe disatukan. Atau juga dalam kehidupan kita berkas itu dapat dikatakan sebagai kumpulan data yang berkaitan dengan suatu objek. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita paham apa itu data, ya, jenis-jenisnya, hierarkinya, maka kita lanjut kepada yang namanya informasi. Apa sih informasi itu? Informasi itu adalah data yang telah diolah. Jadi data yang tadi, ya, kalau sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, itu baru dikatakan informasi. Kalau misalnya data itu belum diolah, masih dalam bentuk data, belum dikatakan informasi. Ada juga data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Ada juga informasi kumpulan data yang relevan dan mempunyai arti yang menggambarkan satu kejadian. Salah contoh nyata, di mana sih letak informasi, di mana letak datanya. Misalnya kalian ikut ujian tengah semester, kemudian ikut penilaian tengah semester, ada tugas. Di sana ada data yang berbentuk, ya, angka, ya, berbentuk angka. Kemudian data-data itu diolah dengan rumus misalkan 30% untuk UTS, 30% tugas, misalnya 40 PTS dan sebagainya. Kemudian diolah, kemudian keluarlah nilai. Setelah nilai itu diumumkan. Pengumuman itu merupakan informasi bagi mahasiswa. Dari data yang kalian lakukan, yang didapat itu diolah, dikelola, itu akan menjadi informasi nilai mata kuliah. Itu contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Di mana sih letak informasi, di mana sih letak data. Kemudian dari pengertian tadi, apa sih informasi itu? Ya. Pemahaman kita terhadap informasi. Yang pertama bahwa informasi itu data yang diolah. Jadi kalau data belum diolah, belum menjadi informasi. Kemudian menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya. Maksud lebih berguna di sini lebih memiliki tingkat kebermanfaatan bagi yang menerima. Contoh misalnya nilai mata kuliah setelah melaksanakan proses selama 1 semester. Dari data-data itu dihimpun, diolah, kemudian mendapatkan nilai. Misalkan si Den mendapatkan nilai A.
Ali mendapatkan nilai B plus misalnya. Nah, itu baru dikatakan sebagai informasi. Kemudian menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Nah, misalkan nilai kita yang dapat dalam satu mata kuliah itu merupakan kejadian atau hasil proses mulai dari awal, ya, mulai dari awal kita masuk perkuliahan sampai nanti terakhir melaksanakan ujian akhir semester, itu merupakan gambaran hasilnya dalam bentuk nilai mata kuliah. Kemudian informasi itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya, salah satu contoh yang kita sering sehari-hari, ketika mendapatkan nilai A, berarti dia lulus. Atau kemudian bagi mereka yang mendapatkan nilai E, maka apa pengambilan keputusannya? Harus mengulang untuk mata kuliah yang sama. Maka dari itu mudah-mudahan yang ikut mata kuliah yang sekarang itu tidak ketemu saya dalam mata kuliah yang sama. Berarti apa? Kalau ketemu mata kuliah yang sama, tahun depan ya tidak lulus. Dan mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan bisa lulus semualah seperti itu. Mari kita lanjutkan. Di sini ada yang namanya manajemen informasi. Karena informasi itu merupakan salah satu sumber daya penting dalam manajemen modern ini. Banyak keputusan-keputusan strategis yang tergantung kepada informasi. Karena makin banyak informasi, maka keputusan yang diambil dalam suatu manajemen atau dalam suatu organisasi, maka keputusan itu akan jauh lebih baik. Informasi-informasi yang datang itu harus dikelola dengan baik. Harus disaring mana informasi yang benar-benar nyata atau benar-benar sesuai dengan kejadiannya, atau ada informasi-informasi yang istilah orang sekarang hoax lah seperti itu. Maka manajemen harus menyaring, tidak serta-merta semua informasi itu harus diambil. Maka istilahnya di situ kita dikenal dengan manajemen informasi. Jadi kita mengelola informasi itu dengan sebaik-baiknya sehingga maka informasi itu mampu dimanfaatkan oleh organisasi itu untuk kepentingan bersama. Ada beberapa pandangan tentang manajemen informasi, ya. Pandangan-pandangan yang lain di sini dari McLeod bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan memperoleh informasi, menggunakan informasi secara efektif mungkin, dan juga pembuangan terhadap informasi pada waktu yang tepat. Ada juga yang lain, manajemen informasi sebagai operasi-operasi internal yang mengatur sumber daya informasi dalam perusahaan untuk mendukung kinerja dan hasil bisnis. Jadi banyak ya pengetahuan, namun dapat intinya manajemen informasi itu mengelola segala bentuk kegiatan, segala bentuk informasi untuk mencari informasi yang lebih tepat dalam rangka mendukung keputusan organisasi. Jadi intinya seperti itu. Kemudian kita lanjut tentang ada tingkat kelompok level manajemen. Kenapa seperti itu? Karena informasi itu digunakan dalam berbagai level manajemen. Ya, ada manajemen tingkat atas, ada tingkat menengah dan tingkat bawah. Ketiga level ini dapat digambarkan dalam bentuk piramida. Sebagai bagian dasar piramida berupa bagian yang bersifat operasional
yang melakukan pemrosesan transaksi itu sendiri. Sehingga apa? Dari ketiga level manajemen ini pada dasarnya memiliki pengelolaan sistem informasi yang berbeda. Artinya berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhan dari level-level itu sendiri. Karena tiap levelnya itu memiliki kepentingan, memiliki tugas dan tanggung jawab, tupoksinya itu tidak sama. Sehingga memerlukan informasi-informasi juga terkadang juga tidak sama. Meskipun ada yang sama. Ini model piramidanya. Di sini ada manajemen tingkat atas, di mana ketika berada dalam manajemen tingkat atas itu sifatnya rencana strategis, bukan pada teknisnya. Kemudian tingkat menengah pada pengendalian manajerialnya. Baru pada tingkat bawah itu pada pengendalian operasionalnya. Sedangkan operasional yang paling bawah itu pada proses transaksi. Jadi fisik yang lebih mengarahkan seperti itu. Kemudian kita lanjut tentang fungsi masing-masing level manajemen. Jadi pada tingkat atas bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi sehari-hari. Jadi ke tingkat bawah itu lebih pada kegiatan-kegiatan operasionalnya. Misalnya bagian supervisor, kepala proyek, kepala bagian, dan lain sebagainya, itu manajemen tingkat bawah. Kemudian seperti apa sih manajemen tingkat menengah? Pada manajemen tingkat menengah itu bertanggung jawab dalam hal perencanaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan jangka pendek yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang termasuk dalam kategori ini misalnya manajer pabrik, manajer dan manajer divisi. Baru yang ketiga yaitu manajemen tingkat atas. Bertanggung jawab terhadap perencanaan jangka panjang. Di mana di sini harus ada yang namanya rencana strategis dan menetapkan tujuan organisasi. Dalam kategori ini misalkan seorang direktur dan wakil direktur. Jadi tidak pada sifat operasionalnya, namun dalam rencana strategisnya yang perlu dilakukan dalam bagaimana mengendalikan sebuah organisasi itu sendiri. Setelah kita paham seperti itu, maka kita lanjutkan pada siklus informasi. Pada kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa data seringkali disebut sebagai bahan mentah informasi. Karena memang bahan bakunya informasi itu data. Melalui suatu proses transformasi, data itu dibuat menjadi bermakna. Makanya gambarannya ada data, diproses, baru setelah proses itu menjadi sebuah informasi. Jadi yang namanya informasi itu tidak serta-merta menjadi gambaran, ya langsung tahu jadi informasi, tidak, pasti ada data. Misalnya kita sering menjumpai data dalam bentuk gambar, tahu-tahu ada kecelakaan, kita foto. Foto itu masih dalam bentuk ada data kecelakaan, diproses, difoto, dikirim, setelah diterima apa? Itu jadi informasi. Karena data bisa dalam bentuk citra, dalam bentuk image, dalam bentuk gambar. Setelah diproses, baru menjadi informasi. Sebenarnya ada siklus informasi, ya, sebagai bentuk gambaran data itu. Ya. Kemudian kita ambil misalkan dari masukan, ada proses, ada keluaran, kemudian diterima informasi itu. Apa sih setelah diterima? Kita melakukan tindakan keputusan kita.
hasil tindakan tadi menjadi data yang ditangkap. Artinya seperti ini. Sebuah keputusan yang sekarang ya bisa jadi menjadi dasar hasil keputusan-keputusan yang dilakukan pada sebelumnya, yang merupakan hasil tindakan ya, hasil tindakan ataupun yang dilakukan melalui suatu proses informasi sehingga menjadi keputusan, anggaplah tahun yang lalu, yang bisa dijadikan dasar untuk dijadikan keputusan pada yang akan datang. Karena penting, sebuah keputusan yang bagus pada dasarnya banyak dasar, banyak pertimbangan yang memiliki resiko yang paling kecil, kemudian memiliki tingkat kebermanfaatan dari keputusan itu sebaik-baiknya atau dalam bentuk yang sangat maksimal. Lalu informasi itu didapat dari mana? Kan seperti itu. Banyak ya yang kita kenal dengan yang namanya sumber informasi. Makanya kalau kita melihat yang namanya sumber informasi itu ada yang bersifat ya atau yang didapat dari internal dan ada informasi yang didapat dari eksternal. Yang jelas ketika informasi itu berasal dari internal maka berasal dari diri kita sendiri. Sedangkan informasi dari eksternal kita berasal dari luar. Karena penting, semua bentuk informasi baik eksternal dan internal itu bisa dijadikan dasar keputusan kita untuk menetapkan sebuah keputusan. Sama halnya misalkan kita sebuah perusahaan. Kita jangan hanya melihat dari informasi diri kita sendiri, tapi juga harus melihat informasi dari kompetitor-kompetitor kita di luar. Seakan-akan kita sok hebat, tapi perusahaan pesaing kita jauh lebih hebat. Nah, kita kalah dalam hal melangkah, dalam hal membuat keputusan. Sehingga di situ kita harus benar-benar mempertimbangkan, kita harus benar-benar mengambil sebuah keputusan yang tepat. Makanya informasi yang kita ambil itu, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, itu sama-sama disaring, dikelola dalam bentuk manajemen informasi. Jangan sampai kita salah mendapatkan informasi. Apa yang terjadi ketika kita salah mendapatkan informasi? Maka hasil keputusan kita sebagai organisasi ataupun perusahaan, maka keputusan yang diambil menjadi sebuah keputusan yang salah. Contoh misalnya, kita mendapatkan informasi bahwasanya petani tembakau, anggaplah sekarang yang umum-umum di daerah Pamekasan misalnya, itu wah berapa hektar, banyak lah seperti itu. Membutuhkan misalnya membutuhkan gula pada tahun 2020 ini misalkan 100 ton. Padahal kenyataannya pada tahun 2020 ini petani tembakau kita banyak yang tidak nanam, hanya membutuhkan gula anggaplah 10 ton, tapi di drop 100 ton. Akhirnya apa? Penawaran banyak, gula banyak, tidak terserap. Nah, itu penting. Kenapa? Jangan sampai salah kita menafsirkan sebuah informasi. Apalagi zaman-zaman sekarang, informasi-informasi itu cepatnya bukan main. Karena banyak wartawan-wartawan yang berkeliaran, wartawan-wartawan yang tidak profesional, amatiran, tapi memiliki informasi juga. Kenapa? Karena kita di sini sekarang sudah bisa ya sebagai penyebar informasi. Kata yang dipegang sekarang itu sudah Android semua, handphone semua yang bisa memberikan informasi karena banyak media-media sosial yang bisa dimanfaatkan. Karena dunia kita itu sekarang sudah lebih mengarah pada dunia maya yang harus kita ikuti. Kenapa? Karena itu kenyataan. Ya Pak, saya tidak mau. Ya jangan. Kita akan kalah nanti seperti itu. Nanti kita lanjut, ini informasi sama. Kemudian, apa sih ciri-ciri informasi? Yang pertama, benar atau salah. Yang namanya informasi ada dua. Kalau informasi itu tidak benar, ya salah.
Makanya harus di-sharing agar informasi yang ada itu benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian baru kekinian. Kalau informasi itu sudah kita ketinggalan, ya tidak bisa, sulit bisa dibuat keputusan, pengambilan keputusan yang bagus dalam sebuah organisasi. Jadi harus bersifat kekinian, benar-benar diterima awal. Seperti itu. Kemudian ada tambahan, informasi dapat mempengaruhi atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Artinya informasi yang sekarang bisa menjadi sambungan atau bisa menjadi tambahan dari informasi yang akan datang. Kemudian bersifat korektif. Korektif itu bahwasanya digunakan sebagai koreksi terhadap informasi sebelumnya. Salah satu contoh misalkan informasi, ternyata Om membutuhkan 100 ton. Tahu-tahu ada informasi baru, bukan, itu datanya kurang valid. Ternyata hanya butuh 50. Itu sebagai korektif. Artinya informasi yang baru itu sebagai bentuk koreksi terhadap informasi-informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. Kemudian ada juga sebagai penegas. Jadi informasi itu lebih mempertegas terhadap suatu keyakinan dari informasi yang ada. Jadi awalnya informasi yang kita dapat hanya sebatas setengah-setengah, tahu-tahu dapat informasi yang baru, maka informasi itu lebih valid. Informasi itu lebih mendekati sebuah kebenaran. Jadi bisa dipahami ya rekan-rekan mahasiswa. Kemudian kita lanjut tentang karakteristik informasi. Informasi mempunyai banyak sifat memang atau banyak karakter. Salah satu contoh tipe data. Apakah tipe data sesuai dengan tujuan informasi? Kemudian akurasinya bagaimana? Derajat kebenarannya, yang jelas informasi harus seperti itu. Memiliki derajat kebenaran terhadap informasi. Usia, apakah informasi itu baru atau usang? Kalau informasi itu sudah usang, ya tidak bisa dibuat sebagai bahan keputusan. Kemudian ada rentang waktunya. Ada tingkat keringkasan, terlalu ringkas atau tidak, kelengkapannya, kemudahan akses, sumber, ya, sumber itu yang memberikan bias atau akurat, itu penting. Sehingga apa? Setelah manajemen informasi mengelola segala bentuk informasi, maka kualitas informasi itu penting. Kualitas di informasi tergantung dari 3 hal. Apakah akurat, tepat pada waktunya, dan relevansinya bagaimana. Itu kualitas informasi menentu dari bagaimana sebuah informasi itu berkualitas atau tidak. Apa sih akurat? Ya, informasi harus bebas dari kesalahan. Jadi harus benar-benar yang kita dapatkan. Harus jelas. Ya. Kemudian tepat pada waktunya. Sesuai waktu yang diceritakan dari informasi itu. Kalau kejadiannya kemarin dibilang sekarang, ya salah. Bukan pada waktunya. Jadi harus tepat pada waktunya. Jadi informasi yang datang tidak boleh terlambat. Misalnya kita mendapatkan informasi undangan jam 9. Tahu-tahu yang kita dapatkan undangannya jam 10. Maka apa yang terjadi? Kita telat informasi yang kita dapat. Seharusnya datang jam 9, orang sudah pulang, kita mendapatkan informasi. Maka tidak tepat waktu. Kemudian relevan. Apa relevan? Informasi itu benar-benar memberikan manfaat bagi pemakainya. Jadi benar-benar memiliki relevansi. Memiliki kebermanfaatan. Bahwa informasi itu bermanfaat.
Sehingga apa? Dari tingkat kebermanfaatan itu memberikan nilai, ya, nilai informasi. Bahwa nilai dari informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai atau bila bermanfaat bila efektif dibandingkan biaya yang didapatkannya. Kita dapat informasi tapi biayanya mahal, itu tidak efektif. Atau apabila bermanfaat dari informasi sepadan atau lebih besar atau lebih efektif dari biaya yang dikeluarkan. Karena apa, yang jelas untuk mendapatkan informasi juga ada biayanya. Nah, disitulah yang dikatakan dengan nilai informasi. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, materi kuliah pada kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Ada tugas, tidak semua, saya ambil cuma 5, ya. Silakan bisa 5 atau 10 lah, biar menambah karena jumlah mahasiswa sekitar 40, seperempatnya. Silakan beri nama, name pada kolom komentar. Biar langsung saya cek di link ini, link di bawahnya itu. Dari materi dari awal sampai akhir, apa sih yang didapat? Ya. Dari awal sampai akhir, ya. Yang didapat dalam proses perkuliahan ini silahkan dijabarkan dengan jangan lupa menulis nama dan name, langsung ditulis kolom komentar biar tidak teracak kalau langsung pakai WA. Banyak yang ngirim, jadi harus satu-satu sehingga akan ketahuan mana yang mengerjakan duluan, mana yang tidak. Ini sebagai kuis nilai tambahan, manakala nanti ya paling tidak nilai PTS-nya atau UAS-nya kurang, bisa buat bahan tambahan. Jadi mahasiswa sudah terdata, sebagian sudah banyak yang mendapatkan nilai kuis. Sekarang sebagai nilai kuis juga saya ambil 10 mahasiswa yang mengerjakan paling awal. Setelah 10 itu tidak bisa. Nama, name, kelas. Nama, name, kelas, kemudian di bawah silahkan jabarkan apa sih kesimpulan lah materi pada perkuliahan pada hari ini. Saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.